Dunia semakin tua dan semakin gelap. Mentari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Manusia semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedurhakaan. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Dunia semakin tua dan semakin gelap. Mentari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Manusia semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedurhakaan. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya, tunduk pada kehendak-Nya. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian, Ku Mau Iring Yesus. Sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan.
Tuhan. Kau sekali lagi. Kali ini Tuhan, Saudara kita bangkit berdiri. Ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami bisa mengikut sampai di mana Engkau berada, kami pun berada, sampai kami berada di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini lewat ibadah pelayanan ini Tuhan, biar kami senantiasa bisa mengikuti-Mu Tuhan. Haleluya, kami bisa taat akan firman-Mu, kami memuji membesarkan nama-Mu, kami menyembah, kami mendengarkan firman-Mu, kami menyembah-Mu saat sore hari ini. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat sore hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung, secara tunda, dimanapun berada. Urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita, nyanyian Pesalu nomor 96, Pesalu nomor 96, Kerinduanku. Jadikanku garam dunia bagi mereka yang sesat, karena kesusahan yang hebat meliputi hati manusia. Jadikanku murid-Mu Tuhan, setia ikut jejak-Mu, selalu bergirang dan bersyukur untuk segala ajaran-Mu. Walaupun dah terasa sengsara, walaupun ku harus menderita,
masih melanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 180. Nyanyian rohani nomor 180. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Sambil tepuk tangan untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi kor. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Nomor 79 dari nyanyian Pesalu 79, nyanyian Pesalu. Biarkan ku kehilangan hidupku. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata. Tapi tak mau berkorban dan membayar harganya, hingga bertahun-tahun biasa saja. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Ayat yang kedua. Waktu sujud menyembah, lalu Tuhan berkata, angkatlah salib
serta ikut aku untuk tahan sengsara. Oh betapa sukarnya karena harus kehilangan hidupku. Kur, sambil tepuk tangan kembali. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Ayat yang ketiga. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Tiap kemauan diri berhasil ditaklukkan untuk tunduk kepada kehendaknya. Kur. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Ayat yang ketiga. Oleh pengorbanannya. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Tiap kemauan diri berhasil ditaklukkan untuk tunduk kepada kehendaknya. Kur. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Kur sekali lagi. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Kita melanjutkan pujian kita sebagai pujian terakhir nomor 16 dari nyanyian Pesalu, Ku Bermegah Dalam Salibnya. Ku tak bermegah dalam kebaikan, ku tak berpamrih untuk anugerahnya. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang bersedia mati bagiku. Ku bermegah di dalam salibnya, ku tak mau
sesuatu yang ku banggakan, tak dapat lagi ku pertahankan. Aku tak berlayak menerima kasih-Mu yang penuhi kebutuhanku. Ku bermegang di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, takkan ku mau bermegang. Ayat yang ketiga. Ku mau menderita bukan sebab dosa, seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam mengikuti jejak-Mu. Ku bermegang di dalam Salib-Mu, salib-Mu, ku tak mau mengelakkannya. Saya undang kita bangkit berdiri. Sengsara takkan membuat hati susah, takkan ku mau bermegang. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya untuk kami menerima firman-Mu, firman yang menjadi dasar kami menyembah-Mu saat sore malam hari ini. Firman-Mu menjadi dasar bagi kami melewati hari-hari kami Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat malam, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih bertitik tolak dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal 14 25 sampai 27, 25 sampai 27. Tetapi Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Haleluya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Jadi dalam Injil Lukas pasal 14 25 sampai 27, 25 sampai 20, ini adalah langkah-langkah pengikutan kita kepada Yesus, yaitu dimulai dari langkah pengikutan kita pada Yesus dimulai dari menyangkal diri. Istilah membenci bukan berarti benci sini benci sana, bukan, tapi
menyangkal diri, kemudian memikul salib, kemudian baru mengikut Yesus. Mengikut Yesus mulai dari kita belajari mengikut jejaknya, domba mengikut gembala, sampai yang terakhir tubuh mengikut kepala. Tubuh mengikut kepala, sampai di mana kepala berada, di situ tubuhnya berada. Sampai kepala nanti berada di rumah Bapa, maka tubuhnya juga berada dalam rumah Bapa. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 1, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana kepala berada, di situ tubuhnya berada, yaitu di dalam rumah Bapa, kerajaan surga, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang ini kita sebagai pengikut Kristus, kehidupan yang percaya Yesus, kehidupan yang beribadah, kehidupan yang melayani Tuhan, ini adalah kehidupan yang mengikut Kristus, Tetapi ada satu yang harus kita jaga, beberapa hal, bukan satu, beberapa hal yang harus kita jaga dalam pengikutan kita kepada Yesus. Perjalanan pengikutan kita kepada Yesus sampai nanti berada di tempat Yesus berada, ternyata masih ada kegagalan-kegagalan dalam mengikut melayani Yesus. Dalam ibadah hari Sabtu, ibadah hari Sabtu berarti Sabtu pagi, ibadah Sabtu pagi ini kita mendengar bahwa meninggalkan dalam pengikutan kepada Yesus, Israel keluar dari Mesir sejumlah 603.550 orang. Tapi yang mengikut Tuhan dengan sepenuh ternyata hanya tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Lainnya gagal, mati bangkai-bangkainya di padang gurun. Ini sudah kita pelajari. Pagi hari ini kita juga masih belajar tentang itu awasan. Malam hari ini kita belajar tentang awasan, yaitu awasan supaya dalam perjalanan ini kita tidak gagal. Nah, ada beberapa hal di sini dituliskan kegagalan-kegagalan. Yang pertama, Matius 20 ayat 1 sampai dengan Markus 10 ayat 28 sampai 31. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Markus 10 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus mengikut Yesus, percaya, beribadah, melayani, ini mengikut Yesus. Ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, ini yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ternyata dalam pengikutan pelayanan kita kepada Yesus sebelum nanti di tempat di mana Yesus berada, itu dalam kerajaan surga, ternyata dalam perjalanannya mesti diwaspadai, banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir. Nah, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, nanti kita akan kembali di dalam Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31 nanti pada poin yang ketiga.
Saya tunjukkan yang pertama. Nah, di mana letak kegagalannya? Yang terdahulu jadi yang terakhir. Nah, akhirnya tidak sampai masuk, tidak sampai bisa mengikut Yesus. Di mana letak kegagalannya ini? Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka masing-masing menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, jadi ini penyebabnya dalam pengikutan pelayanan kepada Yesus. Kenapa gagal? Kenapa tidak sampai kepada tujuan? Sebab di sini ada persungutan dan iri hati. Ada persungutan dan iri hati, omelan, iri hati. Ya, iri memang iri hati. Iri hati ini ada 2 hal yang diirikan. Yang pertama adalah berkat-berkat. Kalau kita menyadari bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak pernah iri. Tapi kalau kita merasa bahwa kita tidak diberkati, ya maka yang terjadi iri hati. Jadi semua diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini yang menjadikan kehidupan itu akhirnya bukan menjadi yang terdahulu, tetap terdahulu, tapi justru yang terakhir. Karena kehidupan itu ada iri hati, ada persungutan, karena berkat. Tapi juga iri hati, persungutan karena pemakaian. Kejadian pasal yang ke-37, baik memanfaatkan waktu, kita baca ayat 1 sampai 11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan itu. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah ini, jadi iri hati dalam pemakaian. Sebenarnya kalau kita mau dipakai, ya tinggal kita tanya Yusuf, bagaimana kamu kok bisa dipakai? Sekalipun kamu masih 17 tahun, masih muda, kok bisa dipakai? Loh, ternyata Yusuf tidak mau kompromi pada kejahatan. Nah itu berbeda dengan kakak-kakaknya yang memang kompromi pada kejahatan. Loh, dari mana tahunya? Karena dalam Alkitab tidak dituliskan. Dari kakak-kakaknya menjual Yusuf, berarti selama ini biasa soal jual menjual. Nah, jual menjual dombanya itu biasa. Dari setelah Yusuf dijual, kemudian jubahnya dicelup dalam darah kambing, menyembelih kambing, ya berarti selama ini biasa nyate kambing, nyembelih kambing. Bukan kambingnya, kambing bapaknya suruh jaga, dibelah sendiri, disate sendiri. Ya itu. Nah, Yusuf tidak mau begitu. Dia tidak mau kompromi pada kejahatan. Makanya Tuhan pakai. Tapi apa yang terjadi? Karena mengandalkan senioritas, wah aku kakaknya, kok harusnya aku yang lebih dipakai. Tapi kenyataannya tidak, iri hati akhirnya. Karena memang kompromi pada kejahatan, akhirnya iri hati. Nah ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi sudah mengikut melayani Tuhan, akhirnya jadi yang terakhir sebab adanya iri hati dan persungutan, perselisihan. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada iri hati, maka di situ yang timbul apa? Kacau pasti. Pasti kacau. Dalam dunia pekerjaan, sama-sama digaji, sama-sama, tapi satunya iri, ya kacau. Dalam pelayanan, yang satu dipakai, yang satunya merasa tidak dipakai. Kacau kalau terjadi iri hati. Kacau, kekacauan. Dan sumber, apa tadi istilahnya? Sumber kejahatan apa? Dan segala macam perbuatan jahat. Nah, perbuatan jahat akhirnya jadi banyak. Nah, karena awalnya apa? Iri terhadap berkat, iri terhadap pemakaian, akhirnya segala macam kejahatan, segala macam kejahatan. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, sudah mengikut melayani, tetapi waspada, jangan sampai gagal dalam pengikutan pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak sampai masuk Kanaan, tidak sampai masuk kerajaan surga. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 22 sampai 30. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling ke kota, dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar
Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Nah, ini apa penyebabnya? Kamu akan mengetok-ngetok pintu. Nah, kamu akan mengetok-ngetok pintu. Istilah mengetok pintu berarti menghadapi pintu yang tertutup. Menghadapi pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup. Ini mengingatkan kita dalam Matius pasal 7 21 sampai 23 mengapa pintu tertutup. Sebab kehidupan ini tidak taat. Ya, tolong tunjukkan Matius 7 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dalam ayat lain dikatakan ini di luar. Mengetok-ngetok pintu, bukakan kami pintu. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Enyah kamu pembuat kejahatan. Nah, jadi di sini yang kedua, dalam pengikutan pelayanan perlu diwaspadai, jangan sampai kita menolak melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai kita tidak taat. Jangan sampai kita tidak taat. Sebab begitu tidak taat, roboh dalam perjalanan. Nah, mulai roboh dalam perjalanan. Jadi enak berjalan, tiba-tiba roboh dalam perjalanan. Roboh dalam perjalanan. Nah, kenapa sampai roboh? Nah, itu tadi tidak taat. Loh, kalau robohnya di kasur masih gelubuk. Nah, robohnya di mana lagi? Di rumput-rumput. Nah, enak. Tapi kalau robohnya ini di batu-batu bagaimana? Wah, kepalanya bocor langsung. Nah, roboh. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini penyebabnya. Yuk, dalam pengikutan pelayanan kita kepada Yesus, jaga ketaatan. Sekalipun kita sudah lama, ini bukan jaminan. Wah, om ini ngenai saya ini. Saya sudah 30 tahun ikut Tuhan. Ini tentu saya ini yang 30 tahun ini. Ya, kalau firman itu ya untuk kita semuanya. Kalau dibilang lama, ya saya cukup lama, sejak tahun 89. Saya sudah, kalau mengikut Yesus dari kecil, mengenal firman pengajaran mulai tahun 89. 89 berarti berapa? 35 tahun. Melayani mulai tahun 89 juga mulai melayani. 35 tahun melayani. Dibilang lama, lama. Kalau dikaitkan dengan ketaatan, ya hanya saya yang bisa jawab, hanya Bapak Ibu Saudara semuanya bisa jawab. Bagaimana ketaatan saya kepada Tuhan? Bagaimana ketaatan saya pada firman? Nah, ini. Jangan sampai ayat ini menimpa kita. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kehidupan sudah lama mengikut Yesus, sudah lama mendengar firman pengajaran yang benar, sudah lama melayani Tuhan, tetapi dalam perjalanannya tidak taat. Semua diperhatikan, termasuk saya. Jangan, bukan ini untuk wah ini untuk sidang jemaat yang sudah lama-lama ini untuk sidang jemaat yang sudah puluhan tahun, bukan, untuk semua. Untuk semua. Lah yang lama saja, yang terdahulu saja bisa jadi yang terakhir. Loh, apalagi yang baru kemarin kemudian tidak taat. Loh, jadi yang apa ini? Yang terakhir jadi yang paling akhir kir-kir. Sementara yang terdahulu saja menjadi yang terakhir kalau tidak taat. Apalagi yang terakhir begitu. Ya, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dasar unjuk, wah itu yang paling lama itu. Ibu itu 33 tahun ibu itu. Bapak itu sudah 29 tahun. Enggak usah, sudah. Enggak usah. Ini untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Jadi yang penting sesudah kita mengikut melayani Tuhan, ayo jaga ketaatan kita supaya kita sampai pintu surga terbuka bagi kita. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Apa yang kita jaga? Ternyata dalam Markus 10 28 sampai 31 tadi, 10 sampai 28 sampai 31, di situ
kalau mengikut Yesus, maka akan mendapatkan 100 kali lipat. Tolong tunjukkan ayat yang ke-29 mungkin. Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah, ini jadi 100 kali lipatnya dulu. Jadi kalau kehidupan kita mengikut melayani Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi waspada. Di poin yang ketiga ini ada sekalipun disertai dengan penganiayaan. Ini yang menjadikan yang terdahulu jadi yang terakhir. Banyak orang-orang terdahulu malah tidak mau menderita daging, menderita karena kehendak Tuhan, menderita karena pengikutan kepada Tuhan, tidak mau. Oleh sebab itu sekalipun lama, ya jadinya yang terakhir. Jadinya yang terakhir, apalagi yang terakhir sudah baru datang, baru masuk, tidak mau menderita lagi. Ayo kita semuanya diperiksa malam hari ini, diperiksa. Jangan sampai kita gagal dalam pengikutan pelayanan kita sebab kita menolak penderitaan. Kita tidak tahan menghadapi penderitaan bersama dengan Yesus. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Terakhir hasilnya, jika pengikutan pelayanan kita sampai kita rela menderita karena Yesus, sudah jelas tadi pemeliharaan dari Tuhan sampai kita mengucap syukur 100 kali lipat, masih ditambah dengan hidup kekal. Hidup kekal. Pada zaman ayat yang ke-30 tadi tolong tunjukkan kembali. Ya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah ini artinya mengikut Yesus sampai di mana Yesus berada, kita berada sampai hidup kekal. Sampai hidup kekal. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan saat malam hari ini. Sesudah kita mengikut Yesus, mengikut melayani Yesus, percaya, beribadah melayani Tuhan, dalam perjalanan mesti diwaspadai 3 hal ini. Yang pertama, jangan bertahan pada dosa, iri hati, persungutan, perselisihan, kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam pengikutan pelayanan jangan sampai kita tidak taat. Yang ketiga, dalam pengikutan pelayanan memang disertai dengan penderitaan. Kuat teguh hati, jangan kecewa, jangan putus asa, sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali, ku mau iring Yesus. Saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan,
dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Dengan sambil berlutut. Kita yang sudah mengikut melayani Tuhan, jangan sampai gagal, sampai kepada tujuan akhir ibadah pelayanan Yerusalem baru. Jaga jangan sampai ada iri hati, perselisihan. Jaga jangan sampai tidak taat. Jaga tetap kuat sekalipun menghadapi penderitaan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Tetapkan dalam hati kami semuanya, tidak ada satupun yang gagal dalam pengikutan pelayanannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Saat sunyi, saat sepi, nasib ini sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu di
hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ada malam hari mau mengikut sampai di mana Yesus berada, kita berada. Banyak halangan yang kita hadapi. Ada mohon kekuatan dari Tuhan. Angkat dua tangan kita ke atas. Haleluya. 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 Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Kuatkan kami semuanya Tuhan. Kami yang sudah mengikut melayani-Mu sekarang ini Tuhan. Sampai kami bisa mengikut di mana Engkau berada, kami berada. Di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Kuatkan kami semuanya. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu apapun yang diusahakan kerjakan, berkati mereka semua dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga perjodohan kaum muda tetap Bapa serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Seluruh sidang jemaat-Mu baik yang di tempat ini, juga yang di Ngawi, di Nganjuk, juga yang tergembala jarak jauh dimanapun berada Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan Kau tetap Tuhan menjaga, melindungi mereka semuanya, berikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan bangsa dan negara kami, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan. Haleluya. Seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan, juga Tuhan menolong semuanya. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Dunia semakin tua dan semakin gelap, mentari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Manusia semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedurhakaan.
bertambah, orang yang durhaka kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Dunia semakin tua dan semakin gelap, mentari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Manusia semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedurhakaan. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Tunduk pada kehendak-Nya. Dunia semakin tua dan semakin gelap, mentari, bulan, dan bintang